Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Ibu Ipa. Kita akan mengobrol santai tetapi penuh makna. Hari ini kita bakal bahas hal-hal seru seputar pendidikan yang mungkin kita belum tahu. Judulnya mengobrol santai tentang pendidikan. Menurut Ibu, pelajaran apa yang harus diajarkan di sekolah tapi belum ada? Di sini pelajaran apa yang harus diberikan kepada siswa tapi di dalam list mata pelajaran tidak ada, ya. Baik, di sini karena tahun-tahun sekarang lagi maraknya tentang pembulian, ya, mungkin di sini bukan mata pelajaran ya, lebih ke mungkin materi-materi, ya, ruang lingkup materi tentang pembulian mungkin di sini harus disampaikan ke setiap kelas dalam kelas. Jadi materi pembulian di sini sebisa mungkin harus ada atau tersampaikan di kelas. Apakah PR masih relevan di zaman sekarang? Ya, kalau PR di zaman sekarang seharusnya di sini kan kita menggunakan kurikulum merdeka, ya, di mana di dalam kurikulum merdeka ini siswa itu tidak dibebankan tugas-tugas banyak, ya, seperti PR seperti itu. Jadi mungkin untuk di kurikulum merdeka di sini untuk PR, ya, atau pekerjaan rumah bagi siswa yang dikerjakan di rumah itu mungkin tidak seharusnya 100% harus ada PR. Kenapa banyak murid merasa belajar itu membosankan? Ya. Kenapa banyak sekali murid yang merasa belajar itu bosan, ya? Mungkin yang pertama bisa jadi si murid itu tidak menyukai pelajarannya. Yang kedua mungkin tidak suka terhadap gurunya, ya. Jadi di sini mungkin tapi dalam artian tidak suka terhadap gurunya, tidak suka terhadap mata pelajarannya, tapi kan yang namanya murid semuanya itu harus dikuasai, ya, semua mata pelajaran, ya. Dalam artian di sini mungkin bukan dikuasai, ya, harus mengikuti atau mempelajari semua mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Jadi supaya murid tidak bosan, mungkin guru ketika lagi mengajar di kelas harus pintar-pintar menggunakan media pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran, ya, supaya ketika guru lagi mengajar di kelas, murid-muridnya itu tidak merasa bosan. Haruskah sekolah mulai lebih fokus pada skill atau bukan nilai? Sekolah itu katanya harus atau tidak, ya, apa tadi? Haruskah sekolah mulai lebih fokus pada skill bukan nilai? Haruskah sekolah fokus terhadap skill dan Bukan nilai. haruskah sekolah fokus terhadap skill tapi bukan nilai? Ya, baik, di sini kalau hanya fokus misalnya siswa itu untuk mendapatkan nilai 90, mendapatkan nilai 80 tanpa adanya keterampilan yang dimiliki oleh siswa itu percuma, ya. Karena kalau yang namanya nilai atau angka-angka bisa saja sekarang juga tinggal dituliskan. Misalnya Wiki dapat nilai mata pelajaran bahasa Indonesia 90, ya, tapi dengan 90 itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dari 90 itu mempunyai keterampilan apa yang sudah dimiliki dari nilai 90 itu. Jadi mungkin di sini tidak hanya angka-angka atau berupa nilai yang didapatkan, ya, tapi mungkin di sini juga ya skills itu harus, ya. Apa perbedaan guru yang baik dan guru yang berkesan? Ya, mungkin di sini kalau guru yang baik, ya, bisa dikatakan arti dari ruang lingkup guru yang baik itu sangat luas, ya, sangat luas definisinya. Mungkin di sini kalau dalam artian guru yang baik itu guru yang bisa memahami siswanya ketika lagi belajar di kelas. Misalnya
siswa itu lagi butuh apa sih ketika lagi pembelajaran misalnya bahasa Indonesia, misalnya ketika di 9A ya, misalnya di 9A itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia jam terakhir, di mana siswa itu butuhnya itu ketika belajar bahasa Indonesia di jam terakhir itu supaya tidak ngantuk. Misalnya mungkin nanti di pembelajarannya itu gurunya itu memberikan metode pembelajaran dengan menerapkan diskusi kelompok supaya murid tidak bosan, atau nanti di dalam diskusi kelompok itu diterapkan juga nanti ada ice breaking seperti permainan-permainan itu untuk mungkin guru yang baik ya bisa memahami siswanya apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian kalau tentang guru berkesan ya, guru yang berkesan ya kan ya, kalau guru yang berkesan mungkin di sini guru itu bagaimana sih memberikan kesan yang bagus, kesan yang baik ketika mengajar di kelas supaya siswa itu bisa tertarik untuk menjadi nyaman ya ketika belajar dengan guru tersebut. Itu dia obrolan kita hari ini. Semoga ada satu dua hal yang bisa kamu bawa pulang dari episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya sama-sama. Nanti diedit kan ya. Iya.